this time I want you like it's magnetic. Super ignorant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama Reksa Desenza, kelas 10E. Saya Yonata Sika Utami. Saya Trisy Putri. Saya Natalia Kurniawan. Saya Tina Hernisha. Saya Rima Putri. Saya Kamarian. Kami akan membahas pemanasan global, efek rumah kaca dan aktivitas. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Jenis-jenis efek rumah kaca. 1. Karbon dioksida terbuat dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Molekul karbon dioksida membentuk sebagian kecil dari atmosfer tetapi memiliki efek besar pada iklim. 2. Metana. Metana adalah gas rumah kaca yang kuat dan mampu menyerap lebih banyak panas daripada karbon dioksida. Saya akan membahas tentang anomali efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menahan panas dan menyebabkan peningkatan suhu global. Efek rumah kaca ini melibatkan 3 konsep, yaitu konsep fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama adalah konsep fisika. Terbagi menjadi yang pertama radiasi, yaitu efek rumah kaca terkait dengan radiasi elektromagnetik, terutama radiasi inframerah. Yang kedua, konduksi dan konveksi. Efek rumah kaca juga terkait dengan perpindahan panas melalui konduksi dan konveksi. Yang kedua, konsep kimia. Yang pertama, gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, gas metana, dan lapisan ozon merupakan gas-gas rumah kaca yang berperan dalam efek rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas-gas ini dalam atmosfer dapat meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan peningkatan suhu global. Yang kedua, reaksi kimia. Proses pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara merupakan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Yang ketiga, konsep biologi. Yang pertama, fotosintesis. Tanaman dan alga melakukan fotosintesis, yaitu proses di mana mereka menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi oksigen. Deforestasi atau penggundulan hutan mengurangi jumlah tanaman yang dapat menyerap CO2 sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Yang kedua, perubahan ekosistem. Peningkatan suhu global akibat efek rumah kaca dapat mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mempengaruhi migrasi hewan, pertumbuhan tanaman, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Penyebab efek rumah kaca. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk keperluan energi dan transportasi menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2. Aktivitas ini menyumbang secara signifikan pada peningkatan efek rumah kaca. Yang kedua, deforestasi. Pengundulan hutan secara besar-besaran menyebabkan pengurangan dan penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan. Ketika hutan ditebang, karbon yang sebelumnya tersimpan dalam pohon dan tanah dilepaskan ke atmosfer sebagai CO2. Yang ketiga, pertanian dan peternakan. Produksi pertanian dan peternakan menyumbang pada emisi gas rumah kaca seperti metana atau CH4 dari ternak dan limbah organik, serta nitrogen oksida atau N2O dari penggunaan pupuk. Yang keempat, industri. Proses industri seperti produksi semen, besi baja, dan kimia dapat menghasilkan emisi CO2 dan gas-gas rumah kaca lainnya. Yang kelima, penggunaan freon dan CFC. Penggunaan bahan kimia seperti freon dan CFC dalam pendinginan AC dan aerosol menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat kuat, seperti HFC dan PFC. Yang kelima, transportasi. Setiap kendaraan bermotor akan menghasilkan emisi gas buang atau gas sisa pembakaran dari ruang bakar pada mesin. Yang keenam, pembuangan limbah. Pembuangan limbah padat dan cair yang tidak sesuai standar atau diolah dengan benar dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti metana dari tempat pembuangan sampah. Upaya pencegahan efek rumah kaca. Setidaknya ada 5 upaya yang bisa dilakukan dalam pencegahan bahaya efek rumah kaca, yaitu 1. Pengaturan dalam menggunakan berbagai alat-alat listrik dan hemat energi. 2. Penghematan bahan bakar dalam penggunaan kendaraan bermotor. 3. Penanaman pohon. 4. Pengelolaan sampah. 5. Penggunaan tenaga listrik untuk alat transportasi.
Saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu di atas rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Dan saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya pemanasan global. 1. Gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air bertindak seperti selimut di atmosfer menahan panas dari matahari. Peningkatan suhu. Gas-gas seperti kaca memungkinkan sinar matahari masuk ke atmosfer bumi tetapi menghalangi panas untuk keluar. Perubahan iklim. Peningkatan suhu global menyebabkan perubahan iklim yang signifikan seperti pencairan es di kutub utara dan kutub selatan, kenaikan permukaan laut, dan perubahan dari cuaca. Dampak lingkungan. Pemanasan global dapat memiliki dampak yang luas pada lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Adapun penyebab terjadinya pemanasan global, yang pertama meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Yang kelima, ada polusi udara akibat asap industri pabrik. Yang keenam, ada penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan. Yang ketujuh, ada penggunaan CFC secara berlebihan. Dan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 2. Capek lah. 3. Kata baca buku. CFC. Apa? Yang ketiga, polisi udara. Sekian dari kami. Bye bye. I used to think that I